sehat. Di hadapan saya ada seseorang yang kebetulan pada masa mudanya pernah ketergantungan terhadap obat-obatan, termasuk dalam hal ini yang akan kita bahas adalah dextrometropan. Ya, yang sering kali disalahgunakan oleh remaja sebagai obat anti batuk yang digunakan untuk obat ngefly. Tapi alhamdulillah beliau sekarang sudah berhenti total, dan ini juga tidak lepas dari bimbingan spiritual yang dilakukan oleh saudara saya Rijal Mutakin, ya, muridnya Rijal Mutakin. Ya, siap. Nyantai blur. Oke. Mimiti make dextro ti iraha eta? Dari udah lama ya, dari berapa ya, 2016 ya. Usia sabaraha berarti? Usia berapa ya waktu itu, 24an. 24. Pertama konsumsi dextro anu pure dextro tablet atau anu campuran nu cair gitu? Nu tablet. Nu tablet. Sabaraha eta, sabaraha tablet sekali minum? Sekali minumnya pertama satu dulu ya, nyobain. Kumaha efekna hiji? Ya efeknya kayak gimana, enak itu, ngambang. Gitu, ya. Terus Ya kelamaan ya dosisnya mungkin tinggi, jadi nambah 2, 3 sampai 4 lah. 4, maksimal 4 nu pernah kealaman. Iya. Terus efeknya kumaha, beda teh antara hiji 4 gitu? Kayaknya sama aja, cuman gimana ya rasanya, dari satu kan udah lama kayaknya efeknya kurang. Efeknya kayak sama aja, gitu, cuman berarti dosisnya agak lebih tinggi gitu. Efeknya karuan tapi dosis ditingkatkan ya. Ditingkatkan. Dulu dapet dextro dari mana? Dari Temen ti. Tahu itu temennya dari mana. Iya. Berarti nu tablet ya. Iya. Oh, jadi nu cair pernah tuh nu cair. Nu cair pernah ya, komik. Ternyata sabaraha saset minum? Saset 10 sekali minum 10 saset. Oh. saset. Kunaon harus menggunakan dextro? Ya, istilahnya gimana ya? Mungkin karena galau sama cinta gitu ya. Frustasi asmara. Jadi lamun tos ngadextro euforia gitunya, tidak ada lagi kesedihan, tidak gitu. Tidak ada lagi beban. Play lah pokoknya. Enjoy aja gitu. Enjoy ya. Terus bisa lepas tidak ketergantungan dextro kumaha? Ya ada bimbingan ya dari teman sama Ustaz Rijal ya, yang selalu ngasih support. Ya gitu aja. Berhenti sedikit. Efek obat mun sekali minum, misalkan tadi nu cair 10 atau tablet 4, sadar deui sabaraha jam atau menit gitu? Kalau paling berapa ya jam ya, 5 jam. 5 jam geus normal ya, normal. Iya. Tapi genjot deui itu. Genjot hajar lagi, play lagi gitu. Walaupun teu pernah menyelesaikan permasalahan. Kan masalah mah anger beuki numpuk ya. Lamun misalkan sudah mengkonsumsi seperti itu, ya kecenderungan agresif, misalkan hayangna kuluyuran tawa kumaha teh, pasti pengennya hayang nate ulin gitu. Hati emang terang cepet nafsu gitu. Nafsu. Siap. Atur nuhun tina kehadirannya Bang. Alright, together. Babang Tampan ya, siap. Pemirsa warga sehat, dextrometropan itu merupakan obat batuk golongan antitusif. Sebetulnya dia berfungsi untuk menekan batuk. Bekerja di susunan saraf pusat
dia akan mengakibatkan menekan atau meningkatkan ambang batas refleks batuk dan juga berefek lain dengan menurunkan demam. Sebetulnya dextrometropan ini walaupun memang sering, sebuah kimia yang sering kita dapatkan dan bebas kita dapatkan, efeknya sama aja dengan penilsiklidin atau ketamin yang biasa digunakan obat bius pada kepentingan medis. Efek yang paling utama adalah adanya halusinasi dan euforia, tapi pada dosis yang lebih berat, yang lebih tinggi, tidak menutup kemungkinan menyebabkan kematian. Sensasi ringannya itu sendiri biasanya kepala menjadi ringan, kemudian seolah-olah ada yang keluar dari tubuh, kemudian terjadi paranoid, ketakutan yang berlebihan, dan pada kondisi-kondisi tertentu ya bersifat lebih agresif, dalam arti dia lebih mangprang lah, intinya seperti itu. Efeknya tadi dikatakan bahwa ya kurang lebih 30 menit sampai 6 jam. Namun setelah itu, setelah efek itu hilang, karena tadi berfungsi juga untuk menurunkan demam melalui sistem saraf pusat, akan berdampak pada demam. Ya setelah demam ya itu pada situasi-situasi sebetulnya yang berbahaya. Dextrometropan biasanya ditemukan pada obat yang pure. Dextrometropan biasanya berupa tablet. Dulu itu murah, paling hanya sekitar Rp25 atau Rp100 satu tablet, berbentuk plong yang banyak, 1000 tablet lain sebagainya. Dulu banyak disalahgunakan, tapi saat ini kayaknya akan sulit tanpa resep dokter untuk mendapatkan dextrometropan. Tapi ada juga yang masih beredar di pasaran sebetulnya pada kemasan-kemasan yang berbentuk kombinasi, biasanya berbentuk cair, dijual sasetan ataupun dalam botolan. Kombinasinya itu biasanya dengan pseudoephedrine. Pseudoephedrine ini bekerja sebagai dekongestan, jadi mengecilkan pembuluh darah ketika kita pilek. Dan juga ada campuran acetaminophen, ya dia bekerja sebagai anti nyeri, kemudian biasanya juga dicampurkan dengan antihistamin dalam menekan bersin dan pilek. Kalau sudah tadi pengkonsumsian berlebihan, itu otomatis dextronya meningkat, dekongestannya meningkat, acetaminophen dan antihistaminnya juga meningkat. Ini akan lebih parah. Pertama yang terjadi adalah peningkatan tekanan darah, jadi darahnya mulai tinggi, kerusakan hati, dan kemudian ada gangguan sistem saraf pusat dan jantung. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu dia akan menyebabkan kegilaan. Jadi secara mental dia akan menurunkan fungsi otak, kemudian gangguan suasana hati. Biasanya ya tidak menentu, kadang gembira, kadang bete, kadang lain sebagainya. Dan yang ketiga dari gangguan kejiwaannya itu adalah manik akut. Jadi kadang ya lebih agresif seperti itu. Sebetulnya BPOM sudah menurunkan peraturan tentang obat-obat pada peraturan BPOM nomor 28 tahun 2018. Obat-obat tertentu yang tergolong dalam hal ini di samping dextrometropan ada tramadol, trihexyphenidyl, chlorpheniramine, amitriptyline, dan haloperidol. Nah, tapi pada kenyataannya regulasi ini juga tidak cukup. Ternyata masih banyak orang yang bisa mengakses obat-obat terutama yang dalam bentuk campuran secara bebas. Nah, padahal kalau saja diatur pembelian maksimal seseorang individu untuk mendapatkan obat-obat tersebut 3 saset sehari ataupun berapa, itu jauh akan lebih aman. Minyak goreng saat ini juga orang belanja tidak boleh lebih dari 2 liter. Kenapa? Obat-obatan tidak bisa kita atur. Mudah-mudahan pengalaman beliau kesempatan kali ini bisa mencegah generasi kita untuk terus mengkonsumsi obat-obatan seperti ini. Karena berbahaya untuk dirinya, berbahaya untuk masa depannya, dan berbahaya untuk generasi bangsa ini.
Salam hormat, warga sehat.